A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafal anama bi sahibil maqamil a'la wa kammala su'udan bi akramin mauludin hawa syarrafa wa fadla. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Musola Fathahilah, yaitu Bapak Ustadz Juanda. Yang kami hormati Bapak RW 015 beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Bapak RT 09 Bapak Agus yang tadi telah menyampaikan. Bapak Agus Susanto, bilang Agus kan sama aja, sampai protes ya. Oh iya, kok Agusnya banyak. Agus Susanto. Yang kami hormati Ibu staf pengajar rutin, Ibu Ustazah Hajah Rahmah. Yang kami hormati sidang maulid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita kumpul bersama-sama dalam rangka memperingati maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kita kelak mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak kalau ngelihat kalendernya sekarang udah Rabiul Akhir, ya bu ya, udah habis. Tapi karena kita cinta sama Nabi, cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengenal waktu. Kata anak muda nih yang di depan, kalau cinta sudah melekat, teh kucing rasanya coklat. Iya apa enggak? Iya apa iya? Apanya yang iya? Jadi karena kita cinta sama Nabi, dia tengah malam dibelain. Karena kita cinta kepada Nabi kita Muhammad, kita duduk di sini sama-sama, kita takarub di sini bersama-sama dengan tujuan hanya satu, mengharap daripada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu saya mau ceramah singkat-singkat aja ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kenapa kita memperingati maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Jawabnya yang jelas, karena adanya kita semua duduk di dunia ini, tinggal di bumi ini, maka kita cinta kepada Nabi untuk memperingati maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita duduk di atas dunia ini, kita telah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena manusia awal kejadiannya daripada saripati tanah. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Awal kejadian manusia adalah daripada saripati tanah. Kita dijadikan oleh Allah dari tanah. Tanah itu dari mana awalnya? Asalnya. Kalau ibu nggak belajarnya sama profesor, kata profesor dari endapan molekul-molekul yang sudah jutaan tahun lamanya, maka menjadilah lempengan-lempengan itu menjadi bumi. Tapi kalau ibu ngaji sama Pak Kiai, ibu belajar sama Pak Ustadz dari mana awal tanah itu? Ila nuril Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihi. Jadi awal kejadian bumi ini adalah dari nur cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan manusia, dijadikan manusia yang sempurna kejadiannya, dan kita dijadikan umat, bukan bangsa lain, bukan umat yang lain, tapi kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi. Makanya pada malam hari ini, walaupun waktunya udah habis maulid, kita tetap memperingati maulid Nabi, karena kita tunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi awal kejadian manusia dari saripati tanah, dan tanah itu dari mana? Kejadiannya daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi. Mari kita berselawat sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita memperingati maulid Nabi ini karena kita cinta sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita dijadikan dari tanah. Tanah itu adanya di mana, Ibu? Di bawah. Tempat kita berpijak. Nanti kita setelah kehidupan ini mati akan masuk ke dalam, dibangkitkan dari dalam. Boleh nggak kita sombong? Boleh nggak kita angkuh? Boleh nggak kita takabur? Enggak pantas, karena tanah itu tempat kita berpijak. Maka tidak ada kesombongan, tidak ada ujub, tidak ada riya bagi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi. Kita bersyukur kepada Allah telah dijadikan daripada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita cinta, dan pada malam hari ini kita memperingati maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi. Ibu yang berbahagia, Ibu kenal nggak Abu Uzza? Ibu kenal nggak Abu Uzza? Bapak kenal nggak Abu Uzza? Belum kenal. Kalau dikatakan tabbat yada abi lahabin wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Jadi Abu Uzza itu adalah Abu Lahab, karena dia pengabdi patung Uzza. Dinamakan Abu Lahab karena dia tampannya luar biasa. Jadi kalau ada laki-laki ganteng, anak muda ganteng, cakep, terus kagak sholat, kagak mau puasa, kagak mau ibadah, kayak Abu, mau dibilang kayak gitu? Mau apa enggak? Ya enggak mau lah. Karena apa? Karena Abu Lahab
Allah dijamin dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Abu Lahab dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Abu Lahab punya saudara namanya Abu Abbas. Namanya Abu Abbas. Abu Abbas ini dimimpikan oleh Allah bertemu dengan Abu Lahab. Dalam mimpinya Abu Abbas bertanya kepada Abu Lahab, "Ya Abu Uzza, benarkah engkau di dalam kuburmu itu engkau dijadikan oleh Allah sebagai ahli neraka?" "Iya, saya oleh Allah dimasukkan ke dalam api neraka." "Bagaimana rasanya?" kata Abu Abbas. "Kalau aku injak kerikil yang kecil di dalam neraka, maka dari telapak kakiku sampai otakku mendidih kepanasan." Itu baru kerikilnya aja. Kalau kerikil neraka itu aku injak, maka mendidih dari kakiku sampai otakku dengan kekuatan panasnya neraka jahanam. Tapi kata Abu Lahab, kata Abu Uzza, setiap hari Senin maka aku dimerdekakan daripada azabku. Kenapa? Karena beliau bergembira dengan lahirnya seorang keponakan yang bernama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia punya budak namanya Suaibah, seorang perempuan suruh ngawal ketika Aminatul Zuhriyah binti Wahab hamil tua. Kemana diiringin, kemana ditemenin, itu suruh Abu Lahab. Satu hari dia lari datang, "Ya Aba Uzza, telah lahir keponakanmu." Laki perempuan, kalau anak perempuan kau gali kubur, kau pendam hidup-hidup. Itu kata Abu Uzza. Tidak, dia lahir seorang anak laki-laki. Senang gembira Bu, Pak, ngedenger keponakannya lahir seorang anak laki-laki. Maka ya Suaibah, mulai hari ini, detik ini, engkau aku merdekakan. Bukan lagi seorang budak, tapi kamu menjadi manusia yang telah merdeka. Aku merdekakan. Pak, Bu, kalau sekarang beli onta, harganya ada yang 75, ada yang 50 juta. Katakan ambil standar yang kecil. Jadi kalau Bapak Ibu sedekah untuk maulid Nabi mengeluarkan uang 50 juta, Allah akan merdekakan. Bu, jadi Allah Ta'ala memberikan ampunan setiap hari Senin kepada Abu Uzza. Kenapa? Karena dia gembira dengan kelahirannya ponakannya, cucundaknya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi barang siapa Bapak Ibu yang memperingati maulid malam ini, dia sumbangkan hartanya, moralnya, materialnya untuk terselenggaranya peringatan maulid, maka insya Allah Allah akan ampuni dosa Bapak Ibu semua sampai 7 turunan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabnya amin ya Rabbal. Jangan dongong aja. Jadi itu kata Allah, ya, Allah akan selamatkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apabila ada umatnya yang cinta, yang seneng, yang suka ame maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita duduk di sini memperingati maulid Nabi karena kita berterima kasih kepada Allah, syukur atas turunnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi kita Muhammad diturunkan oleh Allah Ta'ala, dikatakan la syarqiyatan wala gharbiyatan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dulu zaman para nabi, misalkan di Pademangan Barat ada Nabi Ayub, kemudian di Pademangan Timur ada Nabi Zakaria, di Gunung Sari ada Nabi. Jadi nabi-nabi terdahulu hanya di kampung itu aja Pak, Bu. Tapi Nabi kita tidak.
selama 23 tahun Nabi menggembleng akhlak manusia. Dari mana? Dari Maroko sampai ke Merauke. Ya apa ya? Yang bukti nyata pada hari ini, sampai disinilah Islam ditebarkan atas perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cinta apa yang enggak ame Nabi, Bu? Sayang apa enggak ame Nabi? Jawabnya pasti. Pasti kita cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama kita memperingati Nabi, Maulid Nabi, karena kita dijadikan dari tanah. Bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita sebagai umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kenapa kita memperingati Maulid Nabi? Karena kita cinta kepada Nabi. Tadi kata anak muda, kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasanya coklat. Masa iya ya? Baunya aja udah beda, ya kan? Artinya hati kita ini tidak akan pernah gersang untuk menyebut Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena kita cinta sama Nabi. Bukti cinta kita apa? Ini punya duit sedikit, ayo Bu panitia, saya mau nyumbang bikin panggungnya, saya nyumbang bikin makanannya, saya nyumbang bikin minumannya. Terus dia korbankan demi terselenggaranya Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lebih lagi yang utama, banyakkan kita membaca selawat. Nih ibu-ibu yang sebelah sini kalau malam selawatnya berapa banyak, Bu? Bu, ada semalam 1000. Alhamdulillah. Bapak-bapak nih yang kuat tenaganya tiap malam berapa ribu Pak selawatnya? 3000. Alhamdulillah. Ayo ibu sini. Berapa banyak nih Bu selawatnya? Alhamdulillah. Nah ini kita bukti nyata kita. Ya, setiap malam kita sebutkan namanya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Atau yang pendek aja deh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kan boleh dikatakan, kalau tidak kenal maka tidak cinta, kalau tidak cinta maka tak sayang. Makanya tiap malam lidah kita ini sebut nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menunjukkan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, barang siapa yang berselawat 1 kali kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan dibalas 10 kali daripada selawatnya tadi. Ibu-ibu yang 1000, yang 100, bapak-bapak yang 3000, Masya Allah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Cinta sama Nabi, kita banyak baca selawat. Di mana aja, Bu. Kenapa ibu-ibu, bapak-bapak ini cinta sama selawat? Suka baca selawat, senang baca selawat. Kenapa, Bu? Karena dulu orang tua kita ketika hamil mengandung anaknya, ibunya rajin baca selawat. Maka begitu dilahirkan oleh ibunya, lahirlah anak itu yang cinta pada selawat. Kata Allah dalam Qur'annya, sesungguhnya awal kejadian manusia adalah daripada sperma dan sel ovum perempuan. Di dalam perut ibu tadi, kemudian ibunya apa yang ibunya makan dia makan. Bu, apa yang ibunya makan dia makan. Apa yang ibunya ucap dia dengar. Makanya kata Allah Sami'an Basyira. Ketika Allah uji, maka bayi dalam perut kita udah bisa dengar apa yang ibunya bacain. Kalau orang sekuler kan bilang, kalau ibu-ibu yang hamil beli kaset country, tempelin di perutnya, nanti reaksi bayinya. Kita nggak usah gitu. Pengen anak kita cerdas, pengen anak kita soleh, solehah, anak yang berguna.
banyak baca Al-Quran. Jadi emaknya baca Quran, anaknya ikut dalam baca Quran, bereaksi dia. Tuh, ya. Jadi ibu-ibu yang di sini nih duduk, ibu-ibu muda. Jadi kalau lagi hamil banyak baca sholawat, banyak baca Al-Quran, biar anak kita soleh atau soleha. Kalau didik anak paling berat Pak, Bu. Kalau melahirin gampang, berocok jadi anak. Gede nggak usah dikarbit, gede sendiri. Tapi kalau ngedidiknya berat. Suruh ngaji emaknya. Ntar gaul sama temennya beda lagi. Ya, paling berat ngedidik anak. Makanya saya pesan sama ibu-ibu, anak itu jangan dikasih waktu main. Pagi sekolah, siang madrasah, malam ngaji, kita pantau dia supaya tidak ada tawuran di mana-mana. Apa yang mengakibatkan anak kita jadi brutal? Apa yang mengakibatkan anak itu menjadi nakal? Karena di rumah kita tidak diciptakan yang namanya sakinah, mawadah, warahmah, ketenangan. Anak lihat emaknya kayak danger, lihat bapaknya kayak Jagger. Bu, akhirnya anak jadi anak broken home, nggak betah di rumah, ngacir sono, ngacir sini. Tuh, hati-hati Pak punya anak, ya. Apalagi anak kita pergaulannya, masya Allah, di kota Jakarta. Anak kita suruh sholat nih, anak-anak nih, jangan jadi Abu Lahab ya. Ya Pak, iya. Kamu mesti rajin sholat, mesti rajin. Kata Allah dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allahnya lemes. Kalau lemes masih lama Bu pergi hajinya. Bisa 50 tahun lagi. Jadi kata Nabi kita Muhammad SAW, kata Allah dalam Al-Quran, jika engkau ingin dicintai oleh aku, maka ikuti aku. Apa perintahnya? Diturunkanlah Nabi kita Muhammad yang namanya ada hadis, ada keterangan. Untuk apa? Didik anak-anak kita dengan sholat. Suka ngaji siapa namanya ganteng? Ganteng namanya siapa? Suka sholat nggak? 5 waktu pun? Enggak. Kenapa kagak? Bu, Bapak, didik anak-anak itu suruh sholat. Ini ibu-ibu, kata seorang profesor ciri dari Amerika. Ketika dia masih jadi orang Yahudi, dia lihat di Amerika itu orang Islam kalau udah waktu sholat kadang-kadang di atas mobil, kadang-kadang di depan toko, kadang-kadang di pinggir-pinggiran empel toko, dia sholat kalau waktunya sholat. Dibilang ngapain sih orang Islam kayak gitu? Apa sih faedahnya sholat? Apa sih manfaatnya sholat orang Islam? Akhirnya apa Bu? Pak, dikajilah. Ada apa di dalam sholat itu? Kandungannya apa di dalam sholat? Ternyata di dalam diri manusia itu ada otak namanya otak kecil. Otak kecil ini 15% harus diisi oksigen dan darah. Oksigen dan darah ini tidak akan masuk ke dalam diri otak seseorang itu kalau kagak sujud. Pak, Bu, emang bisa Bapak lagi jalan-jalan sujud dulu? Nggak mungkin. Ibu-ibu lagi senang, ayo Bu sujud dulu, kan nggak mungkin. Iya kan? Di mana sujud itu didapatkan? Di dalam sholat. Jadi ketika ibu ruku, darah dan oksigen dari puhul kita ini naik sampai pundak. Ketika sujud, masuk ke dalam otak dan darah. Oksigen dan darah masuk ke otak kecil, baru tes gitu. Ternyata apa Bu? Jika orang bapak yang tidak atau jarang sholatnya males-males, angot-angotan, otaknya sering error. Bu, Pak, tadi kata Pak Ustadz Juanda, ini masjid sering diramein. Tujuan untuk apa? Pada sholat masuk.
masuk subuh pada sholat. Ini pada diem aja di rumah masing-masing. Masjid enak, orang penduduknya banyak. Paling subuh berapa orang ya Pak ya? 5 baris, alhamdulillah 5 baris penuh. 5 orang kali, 5 gelintir. Ya. Jadi kalau orang itu tidak mau sholat, di dalam komputer ada namanya server. Kalau server itu rusak, jadi tatanan komputer semua menjadi error. Jadi kalau ibu bapak yang anak-anak nih nggak mau sholat, sering ngamuk, sering bikin tawuran, sering mabok, sering segala macam karena kagak mau sholat. Tapi kalau sholat, insya Allah dibimbing hatinya, pikirannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat, kata Allah, jika kamu ingin dicintai oleh aku, ikuti aku. Kata Nabi apa? Sholat, aqimis sholat, dirikanlah oleh kamu akan sholat. Ibu-ibu waktunya bantuin orang hajat, sholat. Allah juga tahu saya lagi repot kagak sholat. Ada yang bilang gitu nggak Bu? Bu, akhirnya kagak sholat. Bapak-bapak waktunya azan, lagi tanggung bikin panggung, kagak sholat duhur. Pak, ya Allah, nanti bapak sholat, ya nggak nungguin imam, sendiri juga bisa sholat, iya kan? Kalau bapak maulid ikut pagi, siang, malam maulid, nanti Allah akan masukkan ke dalam neraka setiap hari Senin dimerdekakan. Na'udzubillahi min, jawabnya gitu dong, bengong aja. Jadi disuruh oleh Nabi kita Muhammad SAW, kita dirikan sholat. Sholat perintah. Lagi repot kayak sibuk, lagi sekolah, pulang sekolah, waktunya sholat. Bapak capek, kerja siang, kesana kemari, udah tengah hari bolong, lelah, capek, ambil air wudu, lapor sama big boss of alam semesta, yaitu kepada Allah Subhanahu. Kerjain sholat, ibu udah capek bebenah dari pagi, waktunya sholat dulu. Kalau udah sholat seger, enak, bersih, itu apabila kita melaksanakan sholat yang 5 waktu. Insya nanti pulang subuhnya jangan kesianan. Bu, ini jam berapa nih? Udah jam 12 kurang 2 jam. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendirikan sholat. Karena kata Allah, manusia yang sombong adalah yang manusia yang tidak mau sujud kepada Allah, nggak mau sholat, itu manusia yang sombong, dikatakan demikian. Makanya supaya Allah tidak cap kita sebagai manusia yang sombong, kerjakan sholat. Bu, Pak, sholat duhurnya berapa rakaat Pak? Biasanya 4. Anak SD sholatnya berapa rakaat Neng? 4 rakaat. Terus kagak tahu sholat duhur 4 rakaat. Kalau bapak-bapak sama nggak sih sama anak SD? Beda lah, umurnya lebih tua. Makanya kita tambahin sholat sunnah. Iya kan? Masa kita mau tetap kayak anak SD aja? Sama anak TK aja tahu sholat duhur 4 rakaat. Bapak, yang penting mah saya sholat. Tidak Pak, kita punya pegangan. Kita umur kita udah pada maghrib. Kullu nafsin dha'iqatil maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan Jadi tambahin sholat sunnah rawatibnya, qobliyahnya 4 rakaat, duhurnya 4 rakaat, ba'diyahnya 4. Dijamin oleh Allah bapak ibu masuk ke dalam surga. Jadi sholatnya jangan sama anak SD, jangan sama kayak anak SMA. Kita udah tua, udah uzur. Tambahin sholat sunnahnya tadi, ya Bu, saya mah
Kata yang ganteng, saya cuma 2 rawatibnya. Siapa namanya? Siapa namanya? Noval. Sholatnya suka pakai qobliyah ba'diyah enggak? Alhamdulillah. Berapa rakaat sayang? 2. Entar kalau udah kuliah, sekarang SMA. Kalau udah kuliah, tingkatin lagi. Yang tadinya 2 jadi qobliyahnya 4, ba'danya gitu. Jadi ada peningkatan. Apalagi bapak-bapak udah punya cucung, punya cicit, sholatnya masih 4 aja. Ya nggak apa-apalah. Yang penting sholat daripada kagak sholat, ya kan? Tapi jangan begitu prinsip kita. Kita udah pada tua, dikerjakan sholat dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, cinta kita kepada Nabi, ikutin sunnah-sunnah Nabi kita. Apa yang diajarkan oleh Nabi, tingkah laku perbuatan Nabi kita ikutin, supaya kita diaku sebagai umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam alaih. Jadi yang kedua judulnya cinta amena. Yang ketiga kata Nabi Muhammad SAW, jika kamu cinta kepada Nabi, qaulan wa fi'lan wa taqriran, semua ketentuan, ucapan, perbuatan Nabi kita ikutin. Ibu, kalau makan jangan sambil berdiri, kan begitu? Sunnahnya Nabi sambil duduk, minumnya juga duduk, supaya airnya masuk ke ginjal, dibuang oleh air seni, maka bersihlah ginjalnya. Ini enggak, makannya minumnya sambil lari-lari. Bu, makan minumnya sambil di mana itu? Kalau kondangan kata ibu. Iya kan? Orang nggak ada kursinya. Makan berdiri, makan bakso berdiri, makan somai berdiri, minum berdiri. Orang kagak ada kursinya wajib. Iya? Ya itu nggak apa-apa, lagi kondangan. Jangan seperti itu. Jangan. Ya Allah, teroris katanya dibilangnya pakai hijab. Kagak. Islam nggak boleh saling celah, nggak boleh saling marah, saling musuh, kagak boleh. Nabi ngajarin kita di dalam manqabahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau kita ingin ikutin akhlaknya Nabi, kita mesti sayang ame orang yang benci ame kita. Bu, bisa apa bisa? Bisa apa bisa? Harus bisa. Bapak gitu ya Pak ya. Kalau ada tangga lihat Bapak sengit, benci, anterin anggur. Iya kan? Ibu ada tetangga nih yang cembetat-cembetut sama ibu. Ibu masak opor yang enak, anterin ke rumahnya. Buahnya. Iya kan? Insya Allah dia baik sama kita. Oleh karena itu, kata Nabi, harus menyayangi orang yang membenci kita, memaafkan kesalahan orang lain sebelum orang lain itu minta maaf sama kita. Kayak Bu Tatu ngomongnya sakit di Bu Tatu, ya Allah, Bu Tatu belum minta maaf, udah saya maafin tahu Bu. Nah, kan enak kayak gitu, nggak ada musuh, nggak ada benci. Kita buka pintu-pintu orang. Kalau punya musuh depan mau keluar kemana, Bu? Nggak bisa lah. Jadi kita mesti baik, apalagi kita saudara seiman, seagama, sama-sama muslimah, sama-sama muslim. Kalau ibu baca masak kacang hijau, daun pandannya kecium tetangga, masak airnya seember. Kan bagiin tetangga kanan kiri. Rumah kita kan kayak gini, tetangga kita deket-deketan. Wangi, siapa yang masak nih bubur kacang hijau? Saya. Begitu matang bagiin tetangga. Itu akhlak Nabi. Akhlak Nabi menyayangi orang yang membenci kita, memaafkan kesalahan orang lain sebelum orang lain itu minta maaf. Sebelum dia minta maaf. Itu kata Nabi. Oleh karena itu kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran,
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat akhlakul karimah, contoh akhlak yang baik. Pak, sayang sama istri. Ibu, sayang sama bapak. Pasti. Kalau kata Nabi sudah menunjukkan bagaimana cinta kasihnya kepada Aisyah, kepada istrinya. Ya Allah, Bu, cintanya Nabi kepada istrinya sampai Nabi lihat Aisyah minum, dia cari di mana bekas bibirnya Aisyah tadi. Dia katakan istrinya, ya Humairah, wahai istriku yang kemerah-merahan. Bu, ibu, bapak, tidur ya. Kalau bapak manggil istri, panggil nama yang bagus, jangan sebut namanya. Ini kadang-kadang gak punya akhlak, tentang bininya itu pantem. Bu, Pak, gitu enggak? Istrinya hidungnya pesek, sek, kemana lu? Ya Allah, gak ada akhlak, kagak ada akhlak. Harusnya cantikku, ayang beb, gitu. Ya wajib istri, sama istri nggak apa-apa bilang gitu. Ayang, lama-lama melayang, Bu. Ya. Jadi itu akhlak Rasulullah kepada Nabi kita Muhammad. Nah, Rasulullah akhlaknya pada istrinya. Nih ibu diliatin bapak. Pak, apa sih Pak, ngeliatin aja. Jangan nyolot, Bu. Ya Allah, kalau bapak mandang ibu tersenyum wajahnya. Iya apa iya? Iya apa iya? Iya apa kagak? Nyolot amat jawabnya. Ya, sama bapak mesti baik. Bapak kalau istrinya diboncengin orang marah apa kagak? Hah? Astagfirullahaladzim. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak cemburu kepada istrinya, haram cium baunya surga. Kenapa bilang dari kemarin Bapak Kang Ojek? Ya Pak ya. Ya kalau ojek saya juga tiap hari naik ojek, sehari bisa 2-3 kali, Bu. Pernah murid saya bilang begini, tuh Bu satu lakinya ganti-ganti tahu diboncengin. Astagfirullahaladzim. Saya nggak bisa jawab, diam aja. Ya, maklum yang bilang nenek-nenek. Kalau anak jemaah saya yang masih muda-muda, dia tahu dari bajunya udah kelihatan, dari helm saya udah kelihatan. Itu dibilang sama cerita yang lain. Aja ganti laki-laki ini, ntar ini lagi. Astagfirullahaladzim, kata saya, ya Allah. Saya bilang, Bu, itu bukan suami saya, itu kan ojek. Apa Bu Haji ojek? Ya udah deh, capek deh bilanginnya, kata saya. Nah, maklum ya Bu ya, nenek-nenek kan kuper orangnya. Tapi bukan nenek sini mah masih gaptek main TikTok. Makanya kata Nabi, tidak akan cium baunya surga kalau bapak nggak cemburu sama istrinya. Jadi mesti sayang sama istri, punya duit kasih istri, kan gitu ya Bu ya? Bu, punya duit kasih istri, bajunya dicuciin sama istri, kan gitu? Makannya dirawatin sama istri. Bu, Ibu, Pak, saya punya sahabat, teman dari kuliah saya, teman kuliah saya. Jadi saya ketemu waktu undangan di Bekasi. Nah, yang laki-laki itu duduk di samping saya sama istrinya. Dia bilang, Ji, aku mau cerita deh. Ada apa? Soalnya pergi katanya.
Ipah katanya, aku mau cerita sama Bu Haji. Cerita apa? Udah pergi. Emang dia rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah, harmonis, rumah tangganya bahagia. Saya kelihatannya masya Allah. Jadi suaminya kerja. Karena kerja di Bekasi kan kalau bawa mobil macet, bawa motor juga macet. Jadi tuh si bapak pulang kerja capek, udah keringetan, udah segala macam, dia duduk, panggil ayang beb, ayah lapar katanya. Ya Allah, istrinya habis ngambil rapot anaknya 3, pagi ngambil rapot, siang ngambil rapot, jadi nggak sempat masak macam-macam. Dia sempatnya cuman masak nasi. Udah beres masak nasi, suaminya datang. Ada makan apa mah? Nggak ada apa-apa Pak, cuma nasi doang. Ya udah bikin mie aja deh. Dibikin mie. Udah dibikinin mie kelar, dikasih sama suaminya. Begitu dimakan, suaminya bilang apa? Ayang sini, aku udah lama nggak nyuapin mama. Dia nggak apa. Jadi disuapin istrinya, sini mah, udah lama ayah nggak nyuapin mama makan. Begitu disuapin Bu, makan mie-nya asinnya luar biasa. Kalau bapak dikasih begitu gimana Pak kira-kira? Astagfirullahaladzim. Di bapak sadis ya Pak ya. Ya Allah. Bu, istrinya nggak marah, suaminya nggak marah. Enggak, aku sayang sama kamu, udah lama nggak nyuapin kamu, jadi aku suapin. Istrinya langsung sujud di bawah kaki suaminya, minta maaf. Jadi suaminya soleh, istrinya soleh. Coba kalau sama-sama keras kayak bapak yang pakai jaket hitam, tiap hari perang di rumah. Tiap hari bisa perang di rumah ya. Ya, tapi suami-suami yang ada di sini soleh semua nih Pak, soleh, ahli surga semuanya. Istri-istrinya ahli surga semua. Al-mar'atu sholihah, amin ya robbal alamin. Diterusin jangan ya hujan. Takut tuh. Biarin nggak apa-apa, nggak suka hujan-hujanan saya. Nah, jadi itu cinta kita sama Nabi, kita tunjukkan kasih sayang kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga jangan suka cela. Kalau ada ibu pakai cadar, jangan dicela. Kalau dicela akhirnya kayak kemarin tuh kejadian COVID-19, semuanya bapak ibu pada pakai cadar. Masker. Iya kan? Pakai cadar. Sunnah Nabi. Ada orang pakai jenggot diomong pakai jenggot. Pak, Bu, jangan, Nabi kita pakai jenggot. Nabi kita punya jenggot. Iya. Ngomong deh, kenapa kamu nggak pakai jenggot? Yang pakai jenggot kayak kambing, nggak pakai jenggot kayak anjing. Anjing sama kambing berantem deh. Nggak boleh kayak gitu. Itu sunnah Nabi, ya. Jadi kita nggak boleh mencela orang. Sejelek apapun, kalau ibu berani mencela orang lain daripada fisiknya, sama juga mencela kepada orang yang telah menciptakannya. Berani ibu mencela Allah? Berani ibu marah sama Allah? Ya Allah, jangan sampai terjadi seperti itu. Oleh karena itu, kalau kita cinta sama Nabi, Nabi lebih dulu cinta sama kita. Kalau kita sayang sama Nabi, Nabi lebih sayang sama kita. Sampai akhir hayatnya, jangan kau cabut malaikat Ijrail nyawaku sebelum umatku mendapat jaminan daripada Allah Ta'ala. Diberi jaminan oleh Allah Ta'ala. Satu ketika Siti Aisyah sedang tidur, Rasulullah di sampingnya. Bu, Rasulullah di sampingnya. Begitu Aisyah bangun, Rasulullah nggak ada. Didatanginya, ternyata Rasulullah ada di dalam Masjidin Nabawi. Ditunggunya oleh Aisyah. Lama Nabi sholatnya nggak kelar-kelar. Setelah kelar ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, untuk apa kamu sholat banyak
banyak. Bukankah engkau mempunyai sifat maksum? Dosa yang lalu telah dimaafkan, dosa yang telah akan datang telah diampuni oleh Allah Ta'ala. Aku tidak akan pernah berhenti mendoakan umatku agar umatku selamat semuanya masuk ke dalam surganya Allah. Aku nggak mau umatku masuk ke dalam neraka. Yang aku inginkan umatku masuk ke dalam surga. Ya udah, kalau begitu kata Aisyah, kita tidur aja, istirahat dulu. Apa Nabi yang kerjakan? Dia buka sorbannya, dia sholat tobat sebanyak mungkin untuk umatnya. Ditanya oleh Aisyah, untuk apa ya Rasulullah engkau sholat sebanyak ini? Apa jawab Nabi? Seandainya umatku mati belum tobat, dia bisa ambil dari sholat tobatku ini. Begitulah cintanya Nabi sama umatnya, begitu sayangnya Nabi sama umatnya. Cuman kita sebagai umat Nabi yang sudah disayang, yang sudah dibela, yang sudah didoakan, tidak ada terima kasihnya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilang maulid bid'ah lah, Bu. Nabi sayang Nabi kita. Kalau maulid itu bid'ah, ibu-ibu nih, bapak-bapak yang hadir masuk neraka. Semua sajian ini nggak ada manfaatnya, masuk neraka. Semua masuk neraka, kecuali yang ceramahnya paling dalam nerakanya, karena dia yang paling ceramah. Makanya jangan suka bilang bid'ah. Nabi udah sayang sama kita, Nabi belain kita, Nabi berjuang untuk kita. Sekarang mana buktinya? Tapi alhamdulillah di Masjid Fathahilah tengah malam matanya masih melotot. Bu, tengah malam matanya masih melotot. Untuk apa? Mencintai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak, sekarang sudah jam 10:30. Besok bapak juga mau tugas, saya juga tugas lagi. Ya, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Semoga keluarnya kita dari tempat ini akan diberikan oleh Allah ampunan yang sebanyak-banyaknya. Semoga kita sampai di rumah kita mendapat syafaat barokah daripada maulid Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah berikan kita semua yang hadir, panitia, para sesepuh, bini sepuh, diberikan sehat walafiat, umur panjang di dalam taat, dibukakan pintu rezeki yang halal yang banyak yang berkah untuk ibadah pada Allah. Allah selamatkan kita dunia maupun akhiratnya, dan Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Bi barakatil Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin doa nanti ada Pak Ustadz ya. Ada yang lainnya baca doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'ma yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Masya Allah ayyaj'ala bainakum wa bainal ladina 'adaitum minhum mawadatan wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dhanbin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhammad, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya arhamar rahimin. Bismillahir syafi, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana iftah bainana wa bainal qaumina bihaqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma lakal kullu wa minkal kullu wa bika kullu wa anta kullu wa ilaika kullu wa kullu kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya, yang baik dan benar daripada Allah. Semoga Allah pertemukan kita sampai ke dalam surganya Allah Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.